Selamat bertemu saudara mahasiswa sekalian, khususnya yang semester ini kita masih melakukan perkuliahan secara daring. Kesempatan ini adalah penyampaian terlebih dahulu untuk perkuliahan mata kuliah ekonomi manajerial, yang mana mata kuliah ini untuk di semester 7 ya. Semester 7 ya, itu ya, semester 7 ya. Nah, di mana pada kesempatan ini kami akan menyampaikan terlebih dahulu apa yang menjadi rencana pembelajaran selama 1 semester bagi saudara yang akan mengikuti mata kuliah ekonomi manajerial ini. Pertama yang kita lihat dulu, ada yang perlu kami sampaikan kepada saudara ya, tentang bagaimana sih sebetulnya deskripsi dari mata kuliah ini ya. Jadi ekonomi manajerial ini secara umum bisa dikatakan mata kuliah yang berhubungan dengan teori ekonomi dan secara kuantitatif analisisnya juga dilakukan. Jadi ada teori ekonomi, ada metode kuantitatif ya. Khususnya untuk apa? Khususnya untuk pengambilan keputusan. Karena dalam kegiatan sehari-hari masyarakat sekarang, pengambilan keputusan secara ekonomis itu menjadi penting. Nah, ekonomi manajerial itu punya konsep-konsep penting dalam hal pengambilan keputusan itu. Selanjutnya berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Ada beberapa hal yang menjadi tujuan pembelajaran yang mau dicapai dari perkuliahan ekonomi manajerial ini. Yang pertama, bahwa mengembangkan pemahaman yang komprehensif tentang teori ekonomi. Apa yang komprehensif dari teori ekonomi ini yang penting? Yaitu terkait dengan ada 2 pokok masalah ekonomi yang paling utama, yaitu adanya kebutuhan individu atau masyarakat yang sifatnya tidak terbatas, dan yang kedua ada masalah terkait dengan sumber daya yang terbatas. Nah, sehingga inilah yang menjadi bagian penting bagian penting dalam konteks artinya ekonomi manajerial itu dibutuhkan dalam hal bagaimana pengambilan keputusan untuk masyarakat itu bisa memenuhi kebutuhannya yang sifatnya tidak terbatas dengan memanfaatkan sumber daya yang terbatas agar hasilnya adalah maksimum atau optimal. Yang kedua berkaitan dengan bagaimana mengambil keputusan atau menggunakan metode-metode. Secara umumnya pastinya adalah berkaitan dengan matematika dan statistik. Ini menjadi konsep yang digunakan untuk analisisnya. Dan yang terakhir adalah instrumen konseptual yang dibutuhkan. Bahwa dalam pengambilan keputusan itu sebetulnya hanya ada 2, yaitu maksimum dan minimum. Jadi kalau seperti Pak Niko dia berkutat dalam bidang akuntansi, dia dalam konteks mau memeriksa katakan pasti ada hubungannya. Kalau maksimum itu di mana? Keuntungan. Minimum itu di mana? Biaya. Nah, inilah yang menjadi kaitan penting dalam hal capaian yang ingin diharapkan atau tujuan pembelajaran dari ekonomi manajerial ini. Selanjutnya, kita melihat apa capaiannya. Jadi artinya bagi saudara nanti dalam mengikuti mata kuliah ini ada capaian yang akan dihasilkan atau yang akan saudara peroleh. Yang pertama, bisa mendiskusikan ilmu ekonomi untuk membuat keputusan. Sebagai contoh, karena saudara sudah pernah mengikuti mata kuliah ekonomi mikro, berarti salah satu konsep ekonomi mikro itu kan adalah tentang teori permintaan. Teori permintaan itu kan berarti berhubungan dengan harga. Konsep capaian itu berkaitan dengan ilmu keputusan manajerial itu kan berarti kalau teori permintaan itu kan kalau harga naik atau jumlah barang yang diminta sedikit, dan sebaliknya kalau harga turun maka jumlah barang yang diminta akan banyak. Tetapi konsep yang menjadi pentingnya di mana? Yaitu generis paribus, bahwa keadaan lain itu harus dianggap tetap. Karena kalau keadaan lain tidak dianggap tetap, maka itu tidak akan mungkin bisa
berubah. Misalnya Pak Niko punya uang banyak, ya, harga mobil itu turun. Ya belum tentu Pak Niko beli mobilnya banyak. Ya kan Pak Niko? Mungkin. Karena apa? Karena pendapatannya tidak dianggap tetap. Nah, jadi itu yang menjadi konsepnya. Yang kedua, mengimplementasikan konsep dan alat manajerial yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Ya. Jadi kalau potensinya tadi teori permintaan itu terhadap permintaan, kan? Nah, saya mau katakan begini, ya, kami mau katakan ini sebagai contohnya. Ya. Kenapa di supermarket, gitu ya, seperti di Irian kalau itu begini, gitu ya, atau Ramayana, gitu ya, untuk meningkatkan penjualannya, ya, terkadang mereka melakukan diskon. Ya itu kan hubungannya dengan konsep teori permintaan, bahwa kalau harga turun, ya, maka diharapkan permintaan itu akan meningkat. Nah, di sanalah, ya, artinya keilmuan yang sudah saudara dapatkan dalam konteks ekonomi moneter, saudara nanti bisa terapkan ini. Dalam konteks itu tadi, kalau mau mendapatkan penjualan, bukan keuntungan ya, dalam konsep tadi ya, penjualan juga. Kalau keuntungan itu nanti kita akan berbeda lagi. Yang ketiga, menjelaskan dan menunjukkan bagaimana keputusan manajerial di dalam dunia kerja. Yang saya katakan tadi konsepnya terkait dengan optimum, maksimum dan minimisasi. Ya. Kalau keuntungan berarti maksimum, kalau minimisasi berarti daya. Ini yang kita lihat. Teori materi kajiannya ya, saudara nanti bisa baca melalui bahan ajar yang sudah ada di dalam Google Classroom atau sudah akan diunggah sebelum perkuliahan dimulai. Saudara bisa mengunggah materi tersebut. Ya, artinya kelas saya dengan kelas Pak Niko secara materinya itu akan sama. Tinggal saudara bisa download, unggah, atau unduh untuk saudara dapat pelajari. Jadi materinya saudara ada 13 materi, ya, seperti ruang untuk ekonomi manajerial, masih ekonomi, dan nanti sampai kepada bagaimana keputusan investasi dan anggaran. Selanjutnya adalah seperti apa evaluasi dan penilaian. Pasti ini kan yang menjadi tujuan, ya, atau yang saudara tunggu-tunggu, ya, khususnya termasuk juga mahasiswanya Pak Niko masih tunggu. Mana sih penilaiannya? Jadi penilaiannya seperti biasa ya, gitu ya. Itu yang pasti kehadiran, ya, karena ini masih menjadi ukuran kita. Tapi kehadirannya bukan seperti sewaktu kuliah di dalam kelas, saudara ada wujudnya, enggak. Ya, tapi kehadiran di sini lebih kepada bagaimana saudara memberi kontribusi. Apa kontribusinya? Yaitu saudara mengajukan pertanyaan atau saudara mengajukan hal-hal untuk diskusi tanya jawab. Yang kedua, tugas sudah pasti, ya. Nah, tugas-tugas ini akan disampaikan pada setiap pertemuan, ya. Nah, jadi saudara, sehingga saya mau tekankan, kami mau tekankan, ya, bahwa saudara itu wajib untuk membaca materi yang dibagikan. Yang ketiga dan keempat itu sudah jelas ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Berikutnya, metode pembelajarannya ini menjadi penting kami sampaikan karena supaya terjadi kelancaran dalam perkuliahan kita, ya, bahwa metode pelajaran ini berkaitan dengan bentuk kuliah daring itu pasti, ya, kemudian diskusi tanya jawab, kemudian ada tugas dan UAS seperti dalam hubungan metode kuliah tadi. Nah, yang menjadi fokus bagi saudara harus perhatikan adalah media dan aspek-aspek pendukungnya, ya. Jadi kuliah daring kita akan menggunakan media Google Classroom. Apa hubungannya kepada Google Classroom? Materi sudah bisa saudara unduh di Google Classroom, ya, gitu ya. Itu ya. Kemudian WhatsApp berarti ini untuk kita mudah berkomunikasi secara langsung, ya. Jadi kami ingatkan nanti setiap kelas untuk membuat grup WhatsApp, ya, grup WhatsApp, dan nanti disitulah kita akan, kami dan saudara-saudara juga mau
mendapatkan informasi-informasi tentang perkuliahan. Kemudian Zoom. Nah, Zoom ini adalah bentuk pertemuan yang secara khusus. Ya, nanti di pertemuan keempat kita melakukan Zoom. Ya kan Pak Niko ya? Zoom. Nah, ini kita akan lakukan diskusi tanya jawab yang bersama. Nah, untuk tugas ini menjadi harus saudara perhatikan ya, bahwa menjawab tugasnya itu ada yang sifatnya secara daring dan sifatnya tertulis. Nah, yang perlu saudara ingat atau pastikan yang secara tertulis ini saudara harus membuat bentuk file ya dengan format PDF dan JPG. Sekali lagi kami ingatkan, PDF dan JPG dengan ukuran yang di bawah 1 mega supaya pengunggahannya atau upload jawaban itu tidak sulit. Karena selama ini sebelumnya mungkin juga mahasiswa Pak Niko kalau sudah suruh mengirimkan jawaban, wah susah Pak sinyalnya gitu. Saya harus naik gunung dulu. Apa pendidikan? Nah, ini yang menjadi tantangan sehingga kami membuat kemudahan bagi saudara. Nah, termasuk juga untuk UTS dan UAS. Ya, jadi sekali lagi kami ingatkan bahwa sedapat mungkin harus bisa saudara buat dengan file yang ukurannya di bawah 1 mega dan ini yang satu lagi saya tambahkan harus bisa dibaca ya. Jangan nanti yang hanya karena tujuannya kecil kemudian saudara kompres kecil-kecilnya sehingga pada saat mau dibaca nggak bisa kan. Nah, ini yang repot juga. Selanjutnya adalah bahan kuliahnya ya. Dan bahan kuliah yang nanti ada di secara online yang saudara bisa dapatkan ada 4 hal ini. Yang pertama RPS dengan kontrak kuliahnya, kemudian modul kuliahnya, kemudian slide, dan yang terakhir tentang video kuliah ya, seperti yang sedang saudara perhatikan ini. Terakhir adalah berkaitan dengan referensinya ya. Jadi ini ada beberapa referensi yang perlu saudara baca ya, karena memang sekarang dalam konteks tujuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan juga pemerintah secara keseluruhan kan adalah gemar literasi. Jadi kami menyarankan kepada saudara untuk ya, membaca literasi ya, referensi, khususnya referensi yang berkaitan dengan materi seperti yang kami sampaikan ini. Ya. Secara umum itu ada 2, yaitu poin yang pertama dan yang kedua, yaitu materi atau buku yang ditulis oleh Salvatore. Kepanjangan ini adalah Dominic Salvatore. Jadi seperti saya. Jadi saya ini kan Damani ya, dan yang boleh itu sebetulnya keturunan dari si Dominic tadi. Ya. Dan Papas ya, JL Papas ini menjadi buku pentingnya ya, utamanya dalam perkuliahan ini. Jadi ini yang perlu saya sampaikan terlebih dahulu kepada saudara sebagai pendahuluan dari perkuliahan ekonomi manajerial. Jadi kami harapkan saudara akan bisa mengikuti perkuliahan ini dengan baik, ya, dengan materi-materi yang sudah dipersiapkan. Dan satu kata kunci yang ingin kami sampaikan secara bersama-sama adalah saudara harus membaca. Karena kalau saudara tidak membaca, tidak ada gunanya ya, video yang kami buat ya, yang tujuannya untuk memudahkan kepada saudara. Jadi demikian untuk penjelasan tentang pendahuluan perkuliahan kita. Ya. Semoga ini bisa menjadi pemicu bagi saudara dalam mengikuti kuliah selanjutnya. Terima kasih.